kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Renungan hari ini berjudul Belas Kasihan bagi yang tertindas, ditulis oleh Amy Boucher Pye. Sahabat ODB, Josephine Butler, istri seorang pendeta terkemuka di Inggris, merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang dituduh sebagai wanita malam. Tuduhan yang seringkali tidak beralasan, yang membuat mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dengan didorong oleh iman yang kuat di dalam Allah, ia bertahun-tahun berjuang menggugat undang-undang penyakit menular dari tahun 1860-an yang memaksa perempuan menjalani pemeriksaan medis yang kejam dan merendahkan. Pada tahun 1883, selama berlangsungnya debat parlemen mengenai rancangan undang-undang untuk mencabut undang-undang tersebut, ia bergabung dengan para perempuan di Westminster untuk berdoa. Hati Josephine tersentuh melihat para perempuan yang compang-camping dan menderita dari daerah kumuh berdampingan bersama para wanita bangsawan, menangis dan berdoa memohon perlindungan Allah bagi mereka yang rentan. Mereka pun bersuka cita saat rancangan tersebut akhirnya disahkan. Sahabat ODB, panggilan yang diterima Josephine untuk berlaku adil itu menggemakan perkataan dari Nabi Yeremia yang menyampaikan pesan Allah kepada raja-raja lalim. Sang Nabi berkata, "Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, dan janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras." Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Allah ingin melindungi mereka yang tidak berdaya untuk membela diri di hadapan pihak-pihak yang berkuasa. Sahabat ODB, Allah juga dapat mendorong kita untuk bertindak dengan menolong kita mengenali ketidakadilan yang terjadi. Kemudian angkat suara dan turun tangan menentangnya. Allah yang membenci kekerasan akan memampukan kita untuk menegakkan keadilan dan membela kaum yang lemah.
Sahabat ODB, bagaimana pengalaman mengikut Allah mempengaruhi cara Anda memperlakukan mereka yang lemah dan rentan? Lalu bagaimana Allah dapat memakai Anda untuk membela seorang yang tertindas? Mari kita berdoa. Allah Maha Pemurah, Engkau mengasihi dan mempedulikan mereka yang lemah maupun yang kuat. Tolonglah aku untuk membagikan kasih dan anugerah-Mu dengan sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. kasih